Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta, atlas, dan globe. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang peta. Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan yang diwakili. Sedangkan menurut ICA atau International Cartography Association, peta adalah gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut. Dan yang selanjutnya masih tentang peta, yaitu fungsi dari peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, memperlihatkan ukuran. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk. Dan yang terakhir, ada mengumpulkan dan menyeleksi data. Tujuan dari pembuatan peta. Yang pertama, untuk komunikasi. Yang kedua, menyimpan informasi. Yang ketiga, membantu pekerjaan. Yang keempat, membantu desain. Dan yang kelima, analisa data spesial. Selanjutnya, analisis peta. Yang pertama, menghitung jumlah sungai, mengukur panjang lebar sungai, mengukur jarak antar tempat, mengukur luas wilayah, dan menentukan letak astronomis. Interpretasi peta. Yang pertama, menentukan arah aliran. Yang kedua, memperkirakan kesuburan tanah. Yang ketiga, perkembangan lahan. Yang keempat, menentukan lokasi pelayanan umum. Dan yang kelima, memperkirakan sedimentasi. Peta juga memiliki karakteristik. Yang pertama, skala bervariasi, mudah direproduksi, digunakan sebagai peta dasar, menggambarkan daerah yang sempit, memerlukan bantuan insert, dan yang terakhir, menggunakan peta berskala besar. Untuk bab selanjutnya, yaitu atlas. Nah, atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi dikumpulkan menjadi satu. Jenis-jenis dari atlas. Yang pertama, berdasarkan wilayahnya, berdasarkan tujuan pembuatan atlas, berdasarkan ukuran atlas, dan berdasarkan isinya. Jenis-jenis atlas juga dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu atlas nasional, atlas dunia, dan atlas semesta. Yang selanjutnya ada informasi di dalam peta. Yang pertama, daftar isi yang memuat judul peta dan halamannya. Yang kedua, ada keterangan yang menjelaskan arti dari simbol-simbol yang digunakan. Yang ketiga, informasi nomor peta yang berguna untuk memudahkan pengguna mencari letak suatu tempat. Dan yang terakhir, ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal bumi pada peta yang melintang arah timur dan barat. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Adapun garis-garis lintang istimewa bumi adalah yang pertama, garis lintang 0 derajat atau garis ekuator atau garis khatulistiwa
yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Dan yang kedua, garis 230 derajat atau 2 derajat lintang utara dan lintang selatan merupakan garis balik peredaran semu tahunan matahari. Dan yang ketiga, titik lintang 90 derajat merupakan titik dari kutub. Untuk selanjutnya tentang globe. Globe adalah suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi menurut Erwin Rais 1948. Globe bumi yang pertama adalah buatan Martin Beijing di Nuremberg pada tahun 1492. Selanjutnya ada konsepsi tentang globe. Yang pertama, bentuk peta yang bulat. Yang kedua, evolusi dan revolusi bumi. Yang ketiga, perbedaan waktu siang dan malam. Yang keempat, daerah-daerah iklim matahari. Dan yang kelima, bentuk-bentuk daratan dan perairan. Yang keenam, ada gelombang radio dan radar. Yang ketujuh, gerhana bulan dan matahari. Dan yang terakhir, ada pasang surut air laut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari globe. Yang pertama ada globe politik, globe yang menggambarkan negara-negara di dunia. Yang kedua ada globe Pisces, globe yang menggambarkan pola wajah bumi. Yang ketiga ada globe khusus, globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus, misalnya tentang iklim. Yang keempat ada globe relief, globe yang menggambarkan pegunungan-pegunungan dan depresi-depresi laut. Yang kelima ada globe bagan. Dan yang terakhir dari jenis-jenis globe yaitu ada globe transparan. Globe transparan menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukannya. Globe mencerminkan bentuk bumi, bahwa fisik bumi bentuknya bulat. Adapun beberapa pengamatan atau bukti sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan terhadap kapal yang sedang berlayar semakin jauh tampak seperti tenggelam secara perlahan ke dalam air. Yang kedua, gambar atau foto yang diambil satelit bumi dari tempat yang cukup tinggi, garis horizon terlihat merupakan garis lengkung, bukan garis lurus. Pada globe, dikenal adanya garis meridian dan garis paralel sebagai lingkaran-lingkaran di permukaan bumi dengan arah horizontal maupun dengan arah vertikal. Berikut adalah karakteristik dari garis paralel. Yang pertama, garis paralel dalam kedudukannya sejajar dengan ekuator dan berpotongan tegak lurus dengan garis meridian. Yang kedua, lingkaran paralel terbesar berada di ekuator dan yang paling kecil berdekatan dengan kutub. Yang ketiga, lintang utara mencakup 0 sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatannya mencakup 0 sampai 90 derajat lintang selatan. Selanjutnya, karakteristik dari garis meridian. Yang pertama, semua meridian terarah dari utara sampai selatan dan memotong garis tegak lurus, garis ekuator, dan garis paralel. Yang kedua, jarak antara meridian di ekuator paling lebar. Semakin jauh dari ekuator menyempit, kemudian menyatu di kedua kutub utara dan kutub selatan. Yang terakhir, garis meridian dapat digambarkan dengan jumlah 4 terhingga di bola bumi atau globe. Unsur-unsur dipilih yang berjarak sama 10 derajat. Meridian utama dipakai sebagai garis referensi berada di Greenwich sebagai acuan 0 derajat. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.